Belum juga bertanding sudah mulai berulah, secara tiba-tiba kiper Cina malah ngomong angku begini jelang versus timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno. Begini katanya. Jelang laga krusial antara timnas Cina melawan timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kiper utama Cina, Wang Dalei yaitu kiper timnas China membuat pernyataan yang cukup menghebohkan publik. Dalam konferensi pers resmi tim di Pusat Latihan Nasional Cina di Beijing, pemain berusia 36 tahun itu melontarkan komentar bernada sombong yang langsung menjadi bahan pembicaraan hangat, terutama di kalangan pendukung Garuda. Wang menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak gentar menghadapi atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, yang dikenal sebagai salah satu stadion paling membara di Asia Tenggara. Tak hanya berhenti di situ, Wang bahkan menyinggung kualitas skuad Indonesia yang menurutnya masih belum setara dengan timnya, baik dari sisi pengalaman maupun level permainan. Timnas Indonesia memang berkembang, saya akui itu. Tapi sepak bola bukan hanya soal semangat. Di atas kertas, kualitas kami tetap di atas mereka. Kami punya pemain-pemain yang bermain di level Eropa dan liga-liga top Asia, ujarnya dengan nada percaya diri tinggi. Jangan salah, kami datang ke Jakarta bukan untuk bertahan, kami datang untuk menang. Pernyataan tersebut sontak memancing reaksi dari para netizen Indonesia yang ramai-ramai menyebut Wang sebagai musuh publik nomor satu jelang laga ini. Banyak yang menyayangkan komentar arogan tersebut, dan menganggap Wang terlalu meremehkan kekuatan tim nasionalnya. Timnas Indonesia yang kini dihuni banyak pemain naturalisasi berkualitas Eropa. Wang Dalei juga mengklaim bahwa tekanan dari puluhan ribu supporter timnas Indonesia tidak akan berdampak pada performa dirinya di bawah Mistar. Ia bahkan menyebut atmosfer fanatik supporter Indonesia sebagai bumbu tambahan yang justru membuatnya semakin bersemangat. Yang saya lebih suka bermain di stadion yang ramai. Teriakan mereka justru membuat saya semakin hidup. Kalau kalian berharap saya akan gugup, itu hanya ilusi. Saya sudah menghadapi atmosfer lebih keras dari ini di Jepang, Korea bahkan Timur Tengah. Kami tahu bagaimana menghadapi tekanan. Jadi silahkan teriak sepuasnya, kami tidak akan goyah, ucap Wang Dalei. Di sisi lain, di luar dugaan Marcelino Ferdinand tidak bisa perkuat timnas Indonesia lawan China. Begini jelasnya, kabar mengejutkan datang dari kubu timnas Indonesia menjelang laga melawan China. Gelandang kreatif Marcelino Ferdinand dipastikan absen pada pertandingan penting di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pemain yang akrab disapa Lino ini harus menepi karena terkena akumulasi kartu kuning. Marcelino terakhir kali bermain untuk timnas Indonesia saat menghadapi Bahrain pada Maret tahun 2025 lalu. Pada pertandingan tersebut, dia mendapatkan kartu kuning yang membuatnya harus absen di laga berikutnya melawan China. Kehadiran Marcelino selama ini memberikan dimensi berbeda pada permainan timnas Indonesia. Visi bermain dan kemampuan mengolah bola pemain ini menjadi kunci serangan tim merah putih. Absennya Lino membuat Patrick Kluivert harus memutar otak untuk mencari formula terbaik. Meski tidak bisa tampil melawan China, Marcelino hampir pasti akan tetap dipanggil untuk persiapan dua pertandingan Juni tahun 2025. Pemain ini diproyeksikan kembali memperkuat timnas Indonesia saat melawan Jepang pada tanggal 10 Juni mendatang. Beberapa nama mulai disebut-sebut sebagai pengganti potensial Marcelino. Pemain Persib Bandung dikabarkan masuk dalam radar pelatih untuk mengisi posisi yang ditinggalkan. Pemain ini juga datang dari beberapa pemain lain yang bermain di liga luar negeri. Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala memiliki beberapa opsi cadangan berkualitas. Filosofi permainan yang diterapkan mantan striker Barcelona ini membutuhkan pemain dengan karakter serupa Marcelino. Laga melawan China merupakan pertandingan penting dalam perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan ini masuk dalam matchday 9 grup C putaran 3 kualifikasi zona Asia. Timnas Indonesia saat ini butuh tambahan poin untuk memperbaiki posisi di klasemen. Setiap pertandingan tersisa menentukan nasib tim asuhan Patrick Kluivert.
Di sisi lain, penampilan apik Rizky Ridho Ramadhani di Timnas Indonesia dan Persija Jakarta didukung penuh oleh mantan pemain naturalisasi ini agar segera abroad. Hal ini mengingat performa Rizky Ridho di Liga 1 semakin berkualitas pada tahun keduanya berseragam di Persija Jakarta. Sejak gabung pada 2023 lalu, Timnas Indonesia juga sudah mencatatkan 30 pertandingan bersama Persija. Dengan torehan 1 gol dan 1 assist di Liga 1, 2024-2005. Lebih gilanya lagi, Rizky Ridho kini dipercaya sebagai pemain pemegang ban kapten di Persija Jakarta yang menggantikan peran Andritani Ardiasa. Ketenangan Rizky Ridho dalam menguasai bola dianggap tepat menjadi sosok kapten di Persija Jakarta. Selain di Persija, Rizky Ridho sedang masuk puncak kejayaannya sebagai salah satu pemain lokal yang masih ada di dalam tubuh Timnas Indonesia. Menurut data dari Transfermarkt, Rizky Ridho sudah mengemas 44 penampilan untuk Timnas Indonesia terhitung dari periode 2021. Penampilannya yang fantastis menjaga benteng pertahanan di atas lapangan, Rizky Ridho menggetarkan hati pelatih Patrick Kluivert di sisa laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Karena levelnya semakin meningkat di Timnas Indonesia dan Persija Jakarta, Rizky Ridho mendapat dukungan agar bermain di luar negeri oleh Otavio Dutra. Otavio Dutra merupakan mantan pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang sudah malang melintang di olahraga sepak bola Indonesia. Otavio Dutra bahkan pernah menjadi bagian dari bek diandalkan Persija Jakarta dan Timnas Indonesia pada 2019 lalu meski kiprahnya di Garuda tak begitu mencolok. Dutra rupanya bergeser kewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia, WNI karena sudah tinggal di tanah air lebih dari 5 tahun. Baru-baru ini Otavio Dutra mengharapkan performa Rizky Ridho yang masih subur bisa memilih abroad ketimbang bertahan bersama Persija di Liga 1. Menurut saya itu sayang Rizky Ridho masih ada di Indonesia. Dia punya potensi untuk main di luar negeri, ujar Otavio Dutra dalam perbincangan di Senior Podcast Bicara Bola by Akmal dikutip. Sabtu, tanggal 17 Mei tahun 2025. Menurut Dutra, Ridho bukan pemain sembarangan karena memiliki kepintaran yang unggul dalam mengolah permainan sepak bola. Rizky Ridho bagus dalam duel enggak panik ketika menghadapi lawan. Kita bisa melihatnya di Persija dalam beberapa pertandingan ia sangat penting di lini belakang jelasnya. Kepintaran ini, kata Dutra, Rizky Ridho seharusnya menyusul pemain Timnas Indonesia lainnya yang sudah abroad. Seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arham, Asnawi Mangku Alam, dan sebagainya. Dutra memperhatikan performa Rizky Ridho di Persija, yang diduetkan bersama Hans Samuyama maupun Ondrej Kudela mampu menjaga kualitas terbaiknya. Menurut saya, dia bek paling kuat di Persija meski rekan-rekan yang lain juga bagus. Tapi saya harus katakan, Ridho adalah bek paling top di Indonesia sekarang ini.